Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Widyaningsih, NIM 2332002, Prodi Pembangunan Sosial semester 5, Universitas Gunung Kidul. Di sini saya akan memaparkan mengenai Police Drive tingginya tingkat sampah plastik di Kabupaten Gunung Kidul dengan mata kuliah Kebijakan Sosial, dosen pengampu Bapak Rusman Rupinus Manik SEMA. Berikut ini materinya. Slide yang pertama yaitu mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dimaksud yaitu tingginya tingkat sampah plastik di Kabupaten Gunung Kidul. Slide yang kedua yaitu pendefinisian masalah, yaitu konsumsi plastik sekali pakai meningkat, fasilitas daur ulang minim, dan kesadaran masyarakat rendah. Akar penyebab dari permasalahan tersebut yaitu ada 10. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat. Yang kedua, minim regulasi tegas. Yang ketiga, kurang fasilitas daur ulang. Yang keempat, lemah sistem pemilahan. Yang kelima yaitu distribusi plastik gratis. Slide yang ketiga yaitu lanjutan dari akar penyebabnya. Yang nomor 6 yaitu lemahnya pengawasan. Yang ketujuh, tidak ada insentif daur ulang. Yang kedelapan, rendahnya peran swasta. Yang kesembilan, edukasi lingkungan lemah. Dan yang terakhir nomor 10 yaitu transportasi sampah terbatas. Slide yang keempat yaitu mengenai tujuan kebijakan program, yaitu mengurangi 40% sampah plastik dalam 3 tahun dalam periode 2026 sampai 2029 melalui 1. Penguatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Yang kedua, pembatasan plastik sekali pakai. Yang ketiga, pengembangan ekonomi sirkular. Slide yang nomor 5 yaitu mengenai identifikasi solusi alternatif. Identifikasi solusi alternatif yang setelah saya buat yaitu ada 10. Yaitu yang pertama mengenai edukasi bahaya plastik. Yang kedua, larangan plastik sekali pakai. Yang ketiga, insentif UMKM ramah lingkungan. Yang keempat, bank sampah desa. Yang kelima, daur ulang berbasis komunitas. Slide nomor 6 yaitu lanjutan mengenai identifikasi solusi alternatif. Yang nomor 6 yaitu bioplastik lokal. Nomor 7 kemitraan pabrik swasta. Nomor 8 gerakan desa bebas plastik. Nomor 9 distribusi usaha pengguna plastik. Dan yang terakhir nomor 10 yaitu sistem monitoring digital. Slide nomor 7 yaitu analisis solusi teridentifikasi. Ada 5. Yang pertama, biaya. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, keberlanjutan. Yang keempat, kemudahan implementasi. Yang kelima yaitu dampak sosial ekonomi. Slide yang nomor 8 yaitu memilih solusi. Di sini saya memilih solusi terpilih nomor 4 yaitu pendirian bank sampah di setiap kelurahan. Kriterianya dengan pemilihan dukungan pemerintah daerah, kesiapan masyarakat, efektif dan murah, berkelanjutan, dan memberi nilai ekonomi. Slide yang nomor 9 yaitu implementasi solusi terpilih dan monitoring. Ada 5. Yang pertama yaitu pembentukan unit bank sampah desa. Keberhasilannya dilihat dari jumlah peserta pelatihan. Yang kedua, infrastruktur pengumpulan. Keberhasilannya ditinjau dari titik pengumpulan aktif. Yang ketiga yaitu kemitraan industri daur ulang. Keberhasilannya ditinjau dari seberapa banyak ton plastik terjual.
Yang keempat yaitu insentif nasabah bank sampah ditinjau dari keberhasilannya yaitu volume plastik terkumpul. Yang kelima yaitu pelaporan digital, keberhasilannya ditinjau dari laporan bulanan desa. Slide yang nomor 10 yaitu evaluasi hasil. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu penurunan sampah plastik, yang kedua jumlah bank sampah aktif, yang ketiga partisipasi rumah tangga, yang keempat pendapatan masyarakat, yang kelima kepuasan masyarakat. Slide yang nomor 11 yaitu teori yang menjadi dasar perumusan alternatif solusi. Ada 3. Yang pertama yaitu 1. Teori pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Theory menjelaskan tentang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial, dasar bagi solusi seperti bank sampah dan ekonomi sirkular. Yang kedua yaitu teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior alias 1991 menjelaskan bahwa perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dipengaruhi oleh niat, sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku. Teori ini mendasari strategi, edukasi, dan perubahan perilaku. Yang nomor 3 yaitu teori ekonomi sirkular. Circular Economy Theory menjelaskan yaitu mengarahkan kebijakan agar limbah tidak kembali sebagai sumber daya ekonomi melalui daur ulang, upcycling, dan pengelolaan berbasis nilai tambah. Slide yang nomor 12 yaitu peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai unit sosial terkecil dalam membentuk perilaku peduli lingkungan, khususnya dalam upaya pengurangan sampah plastik melalui kebiasaan sehari-hari di rumah. Keluarga dapat menanamkan nilai kesadaran lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membiasakan pemilihan sampah sejak dari sumbernya, serta memilih pola konsumsi yang lebih bijak dan ramah lingkungan. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam program bank sampah dan kegiatan lingkungan berbasis masyarakat turut mendukung keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan mendorong terciptanya ekonomi sirkular di tingkat lokal. Slide yang nomor 13 yaitu kesimpulan. Tingginya volume sampah plastik di Kabupaten Gunung Kidul merupakan ancaman nyata bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Masalah ini dipicu oleh rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya infrastruktur pengelolaan, serta lemahnya regulasi pembatasan plastik sekali pakai. Solusi strategis yang paling efektif dan berkelanjutan adalah pembangunan bank sampah di setiap kalurahan, karena mampu menekankan volume sampah dari sumbernya, mendorong partisipasi masyarakat, serta menciptakan nilai ekonomi dari hasil daur ulang. Dengan dukungan kebijakan daerah, kemitraan lintas sektor, dan sistem monitoring berbasis data, Gunung Kidul dapat menjadi model kabupaten bebas sampah plastik berbasis ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat. Slide nomor 14 yaitu rekomendasi. Rekomendasi di sini ada 5. Yang pertama, pemerintah daerah menerbitkan peraturan bupati pembatasan plastik sekali pakai. Integritaskan program bank sampah dengan RPJMD, alokasikan dana khusus untuk fasilitas daur ulang dan pelatihan. Yang kedua yaitu masyarakat dan komunitas aktif memilah dan menabung sampah di bank sampah, membantu kader lingkungan di tiap dusun. Yang ketiga yaitu dunia usaha, gunakan kemasan ramah lingkungan, jadikan CSR, fokus pada pengelolaan sampah plastik. Yang keempat yaitu sekolah dan lembaga pendidikan, laksanakan program sekolah bebas plastik, integritaskan edukasi lingkungan ke dalam kurikulum. Yang kelima yaitu inovasi digital monitoring, gunakan aplikasi pelapor volume sampah transparansi hasil daur ulang untuk meningkatkan partisipasi publik.
Slide yang nomor 15 yaitu memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan dari Mbak Dwi Anggiani. Menurut Anda, mengapa masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul masih sering menggunakan plastik sekali pakai meskipun sudah tahu dampak buruknya bagi lingkungan, dan apa langkah nyata yang bisa dilakukan agar kebiasaan ini berubah? Jawaban menurut saya yaitu masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul masih sering menggunakan plastik sekali pakai karena dianggap lebih praktis, murah, serta telah menjadi kebiasaan yang sulit diubah meskipun mereka mengetahui dampak buruknya bagi lingkungan. Pengetahuan tersebut tidak selalu diikuti perubahan perilaku karena dampaknya tidak dirasakan secara langsung, dan fasilitas pengelolaan sampah yang masih terbatas membuat masalah plastik tampak jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk mendorong perubahan diperlukan langkah nyata seperti memperkuat kebijakan pembatasan plastik, menyediakan alternatif kemasan yang terjangkau, serta melakukan edukasi berkelanjutan melalui sekolah, PKK, dan komunitas lokal agar kesadaran masyarakat dapat berkembang menjadi perilaku yang lebih ramah lingkungan. Sekian materi yang telah saya paparkan, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.